wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak ibu. Masih ingat tepuk semangatnya gimana anak-anak ibu? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak ibu lihat banyak yang semangat ya anak-anak ibu ya. Semangat untuk belajar ya anak-anak ibu ya. Oke anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang tata tertib. Tata tertib itu ya tata tertib di rumah dan juga tata tertib di sekolah. Oke, sebelumnya ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak ibu. Ketika bangun pagi, apa saja yang kalian lakukan anak-anak ibu? Oke, ada yang menjawab bangun tidur langsung ke kamar mandi. Terus apa lagi anak-anak ibu? Oke, ada yang jawab bangun tidur membersihkan tempat tidur ya anak-anak ya. Oke, ada juga yang menjawab bangun tidur itu langsung sarapan. Oke, semuanya itu tidak ada yang salah. Maka untuk yang pertama ketika bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur. Kita rapikan dulu tempat tidur anak-anak ibu. Ketika tempat tidur sudah rapi, maka kita bersiap-siap untuk mandi. Oke, ketika setelah mandi, apalagi yang dilakukan anak-anak ibu? Memakai pakaian. Oke, setelah itu sarapan dan juga berangkat ke sekolah. Nah, ibu mau tanya nih anak-anak ibu, adakah anak-anak ibu yang sudah bisa merapikan bantal ataupun gulingnya sendiri? Ada yang bisa anak-anak ibu? Ya, pinter, si Zaki sudah bisa. Nah, ibu mau tanya lagi, adakah anak-anak ibu yang sudah bisa memakai spraynya sendiri, yang bisa merapikan spraynya sendiri? Ada yang sudah bisa anak-anak ibu? Tidak bisa ya, karena mungkin tempat tidurnya besar, tidak bisa merapikan sendiri ya. Masih dibantu sama orang tua ya anak-anak ibu ya. Oke, nah ibu mau tanya lagi, adakah anak-anak ibu yang sudah bisa mandi sendiri? Oke, ya hampir semua sudah bisa mandi sendiri. Nah, gimana dengan memakai pakaian seragam sekolah? Sudah bisa sendiri anak-anak ibu? Ada beberapa yang sudah bisa memakai seragam sendiri ya anak-anak ibu ya. Pinter. Untuk yang lain coba biasakan untuk memakai seragamnya sendiri. Baik anak-anak ibu, kita akan belajar lebih dalam lagi tentang tata tertib ya. Tata tertib itu apa anak-anak? Adakah yang sudah tahu apa itu tata tertib? Ya, belum tahu ya apa itu tata tertib. Tata tertib itu adalah peraturan yang harus dipatuhi ataupun dilaksanakan. Nah, kalau dia itu peraturannya di sekolah, termasuk tata tertib di sekolah. Kalau dia itu peraturannya di rumah, maka itu termasuk tata tertib apa nak? Iya benar, tata tertib di rumah. Nah, setiap anak itu pasti punya tata tertib di rumahnya masing-masing ya nak ya. Tidak ada yang sama, contohnya si Dira dengan si Zaki. Tidak sama itu peraturannya ataupun tata tertibnya. Begitu juga dengan Indira dan juga Nona. Pasti juga berbeda ya nak ya, peraturan di rumah ya. Tidak ada yang sama. Oke nak, sekarang ibu mau bertanya lagi. Jika kalian melanggar peraturan ataupun tata tertib, apa akibatnya anak-anak ibu? Ya, hukumannya. Oke, jika kalian melanggar ataupun tidak patuh terhadap tata tertib, maka hukumannya adalah mendapatkan sanksi ataupun hukuman ya nak ya.
Jika kita mematuhi tata tertib yang ada di rumah, itu akan melatih diri kita menjadi orang yang bertanggung jawab, anak-anak. Pasti kita semua mau menjadi orang yang bertanggung jawab, kan? Nah, rata-rata ibu lihat orang yang bertanggung jawab itu pasti kedepannya akan menjadi orang yang sukses ataupun berhasil. Nah, kalian semua pasti ingin kan menjadi orang yang sukses ataupun berhasil? Ya, maka jadilah orang yang bertanggung jawab. Nah, ibu mau bertanya, tata tertib di rumah itu siapa saja yang harus mematuhinya, anak-anak? Ya, semua anggota keluarga yang ada di rumah. Bisa ayah, ibu, kakak, adik, dan juga diri kita sendiri. Nah, contoh tata tertib di rumah itu apa saja, anak-anak ibu? Ya, bangun pagi, ya, membantu orang tua bisa. Apalagi, nak? Hidup menjadi lebih teratur dan juga disayang oleh orang tua, ya nak ya. Ya, apa saja akibatnya jika kita tidak tertib di rumah, nak? Ya, kebalikan dari yang tadi, ya nak ya. Suasana rumah menjadi tidak nyaman, tidak disayang orang tua, pekerjaan pun juga menjadi lama selesainya. Nah, karena apa? Karena kita tidak mematuhi tata tertib yang ada di rumah. Nah, anak-anak ibu, apa saja contoh tata tertib yang ada di rumah? Ya, yang pertama itu bangun pagi sebelum sholat subuh. Terus yang kedua, merapikan tempat tidur. Nah, ketika bepergian juga harus meminta izin kepada orang tua. Baik. Nah, apa saja manfaat dari tata tertib, anak ibu? Ya, rumah itu terasa menjadi lebih nyaman, pekerjaan lebih cepat selesai. Sekarang kita bahas tentang tata tertib yang ada di sekolah. Ketika kalian sampai di sekolah, kalian masuk kelas pada saat pagi hari. Apa saja yang kalian lakukan, nak? Ya, melaksanakan piket kelas bagi yang piket. Lalu, bagi yang tidak piket? Ya, duduk dengan tertib. Oke, sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu semuanya datang tepat waktu? Ya, baik. Tertib semua ya, nak ya. Datangnya pasti tepat waktu. Nah, pada saat ibu menerangkan, adakah anak-anak ibu yang tertib? Ataukah ada anak-anak ibu yang sedang bercerita? Ya, baik. Kalian semua pasti mendengarkannya pada saat ibu menjelaskan materi. Contohnya seperti sekarang ini. Kalian semua memperhatikan ya, nak ya. Contoh, jika kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, apa saja, nak? Nah, yang pertama itu membuang sampah sembarangan, benar. Lalu, berkelahi termasuk tidak mematuhi tata tertib atau mematuhi tata tertib, nak? Ya, benar, itu tidak mematuhi tata tertib. Nah, apa akibatnya, nak, jika kita tidak mematuhi tata tertib yang ada di sekolah, nak? Ya, kita mendapatkan sanksi. Lalu, bisa saja kita dikeluarkan dari sekolah karena jika kita tidak melaksanakan tata tertib di sekolah. Tapi itu jika kesalahan kita sudah sangat besar, nak. Ya. Lalu apa lagi, nak? Ya, ketika kalian ribut, tidak tertib di kelas, saat guru menerangkan, bisa saja kalian dihukum dengan berdiri di depan kelas. Nah, jika kita tidak ingin mendapatkan sanksi ataupun hukuman, maka kita harus melaksanakan tata tertib yang telah dibuat, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Tadi kita telah membahas tentang tata tertib. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, nak? Ya, tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi ataupun dilaksanakan. Jika tata tertibnya di rumah, maka yang melaksanakannya adalah ayah,
ibu, kakak, adik, dan juga diri kita sendiri. Nah, jika tata tertibnya di rumah itu harus dilaksanakan oleh seluruh ataupun semua warga yang ada di sekolah. Oke, nak? Ada yang tidak paham atau adakah yang ingin ditanyakan? Baik, semua sudah paham ya, nak ya. Nah, untuk di rumah, ibu kasih kalian satu tugas. Oke, buka bukunya, nak. Ya, buatlah masing-masing 5 contoh tata tertib yang ada di rumah dan di sekolah. Contohnya itu di luar dari yang ibu jelaskan tadi ya, nak ya, tidak boleh sama. Nah, sekarang materi kita telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, nak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.